Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengar. Saya Laila Nashwa Lutfia. Saya Sevina Izaulia. Saya Alvina Zahra. Saya Talia Fendi Hamidah. Kami akan menjelaskan urutan peristiwa sebelum dan sesudah terjadinya Semangat Kebangkitan Nasional 1908. Awal penjajahan Indonesia dimulai pada saat bangsa Eropa melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi. Mereka melakukan ekspedisi ini dikarenakan rusaknya ekonomi mereka yang disebabkan oleh peperangan dan kemajuan teknologi pada abad ke-15. Tapi tidak hanya itu, mereka tidak hanya melakukan ekspedisi, melainkan langsung menjajah semua negara-negara yang menurut mereka baru ditemukan. Tidak berhenti di situ, setelah bangsa Eropa menjajah, disusul oleh bangsa Belanda. Penjajahan Belanda dimulai pada saat didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1802. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan menerapkan politik divide et impera atau yang disebut juga adu domba. Karena tindakan tersebut, semua kerajaan-kerajaan di Indonesia terpecah belah dan merusak semua sendi-sendi kehidupan masyarakat di Indonesia. Setelah kejadian tersebut, Indonesia semakin menderita ketika Dengkes berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Ia menerapkan kerja paksa atau lobby untuk membangun jalan di sepanjang Pulau Jawa. Itu pun untuk kepentingan Belanda. Kemudian mereka menerapkan kultur sel-sel atau tanam paksa yang menyebabkan rakyat Indonesia bukan hanya menderita soal fisik, tetapi mereka juga mengalami kemiskinan. Karena penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia tersebut, Mr. Van der Venter mengusulkan kepada pemerintah Belanda untuk menerapkan politik balas budi atau etische politik yang terdiri dari 3 macam, yaitu ada edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Contohnya adalah pembangunan sekolah yang termasuk ke dalam edukasi, bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dengan murah. Dari pembangunan sekolah tersebut melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya kesadaran masyarakat akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu dengan adanya pengurus organisasi, anggota, dan adanya program kerja. Nah, Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya organisasi Budi Utomo ini tidak terlepas dari peran penggagasnya, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama mahasiswa Stovia lainnya. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan utama berdirinya Budi Utomo ini adalah untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Bangsa yang terhormat yaitu bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lainnya. Budi Utomo melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Di antaranya adalah memperbaiki pendidikan dan pengajaran, mempromosikan pertanian, perdagangan, dan peternakan, memajukan teknik industri, menghidupkan kembali kebudayaan. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan pergerakan Indonesia, maka ditetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi di Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Lalu Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 melakukan 3 rapat. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disepakati mengenai bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika.